Ya, saya rencanakan hari ini kuliah nanoteknologi, kemudian minggu depan kita satu kuliah sekali lagi, tapi itu habis ya. Jadi 2 kali kuliah lagi kita habis kali ini dan minggu depan ya. Oke, kita setelah mempelajari tentang topik ini ya, kalian diharapkan dapat mendefinisikan apa itu nanoteknologi ya, dan kemudian menguraikan menerangkan penggunaan nanoteknologi di bidang kedokteran dan farmasi, kemudian aplikasi nanoteknologi dalam pengembangan obat baru dan sistem penghantaran obat dalam tubuh ya. Kalian sudah pernah dengar perkataan nanoteknologi kan? Udah, Pak. Udah ya. Jadi Udah, Pak. apa itu nano ya? Nano itu ukuran yang kecil kan ya, yaitu 10⁻⁹ meter ya. Jadi kalau nanometer ini 10⁻⁹ meter ya. Jadi kalian kalian bayangkan 1 milimeter kan 10⁻3 ya. Itu dipecah lagi mikro. Mikro itu 10⁻�6 ya. Nah, dari itu 1000 kali lagi kita pecah lagi ya, baru dapat nano ya. Jadi dia itu kalau kita lihat misalnya satu molekul air itu 0,1 nano ya. Glukosa itu 1 nano. Antibodi itu 10 nano. Virus itu 100 nano. Jadi virus ini masih 100 nano ya, atau 0,1 mikro ya. Nah, bakteri itu 1 mikron atau mikro ya. Dia itu 1000 nano. Ya, sel kanker itu 10.000 nano ya. Kalau kita gambar titik-titik itu 1 juta nano ya. Nah, kalau kita lihat bola tenis yaitu 1/10⁸ itu hampir 1 cm ya, lebih 10 cm ya. Ini tenis ball ya. Jadi nano itu kecil sekali ya. Yang kita sebut nanopartikel itu antara 1 sampai 100 nano ya. Jadi kecilnya sekitar 1 molekul glukosa sampai 1 virus ya, kecilnya itu ya. Itu yang kita sebut partikel nano ya. Nah, nanoscience yaitu ilmu yang mempelajari fenomena materi dengan skala nano ya. Sedangkan nanoteknologi adalah aplikasi dari nanoscience dalam berbagai bidang seperti biologi, kimia, fisika, kedokteran, farmasi, teknik, elektronik, dan robotik ya. Nah, apa itu definisinya nanoteknologi? Yaitu teknik material dalam skala nano ya, karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar. Jadi kisarannya itu 1 sampai 100 nanometer ya. Di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massa. Jadi sejarah penemuan nanoteknologi ini yaitu ada pemenang hadiah Nobel yaitu Richard Feynman pada 29 Desember 1959 ya. Dia memberikan presentasi tahunan di Amerika, Society of Physics ya, Physical Society. Jadi perkumpulan ahli fisika di Amerika ya, dan dia katakan ada banyak ruangan di bawah. Artinya apa? Kalau di bawah itu kan, kalau biasanya kita di bawah gedung itu ada komputer. Dulu komputer itu gede-gede ya. Nah, sekarang komputer itu gede kecil kan. Nah, jadi kalau gitu nanti jadi akhirnya ruangan di bawah itu yang tadinya dipakai untuk server komputer yang gede-gede ya, akhirnya tidak perlu gitu banyak ya, jadi dia banyak akan terdapat ruang kosong maksudnya ya. Jadi pertama kali mengemukakan bahwa karakteristik bahan atau materi ya pada skala nanometer akan memberikan berbagai peluang baru di masa depan.
Nah, istilah nanoteknologi sendiri itu dikemukakan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Ya. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi yang tinggi, ekstrim dalam dimensi yang kecil. Ya. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fuleren. Ya, fuleren itu karbon pertama ditemukan. Ya, pada tahun 1991 fuleren pertama diproduksi secara buatan. Jadi itu seperti suatu grafik karbon, ya, di mana dia itu cuma satu lapis yang tipis. Ya. Nah, karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Gerd Binnig dan Heinrich Rohrer ya mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan terowongan mikroskop pemindaian pada tahun 1981. Ya, oleh karena itu mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Hari ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga digunakan untuk memantau atom, ya, yang atom tunggal. Jadi ini yang kita sebut scanning tunnel microscope, ya, mikroskop ini, ya, yang elektronik, ya, mikroskop elektronik, dia bisa melihat sampai ke atom. Kemudian ada seorang ahli fisika namanya Eric Drexler. Ya, dia menulis buku The Coming Era of Nanotechnology ya 1986. Dia juga menulis buku Nanosystem ya Molecular Machinery, Manufacturing dan Komputasi ya. Nah, dialah orang yang pertama mempopulerkan ya istilah nanoteknologi atau nanosistem. Jadi nanoteknologi ini awal mula dia itu adalah dalam bidang teknologi ya. Nah, kalau kalian lihat mana yang lebih menggunakan teknologi canggih ya, pesawat Concorde atau pohon ya, pohon yang banyak di halaman kita ini. Mana yang lebih canggih teknologinya kira-kira? Ya. Nah, ternyata ya kalau kita bandingkan antara pohon dengan dengan apa? Dengan pesawat tadi ya, dia tipe reaktornya. Kalau Concorde itu superjet ya combustion. Kalau yang pohon itu fitoplasma. Sumber energi ya. Kalau yang Concorde itu bahan bakar ya, minyak. Kalau yang pohon, kita ada sumber energinya, pohon itu sumber energinya matahari, ya, solar. Kemudian reaktor dimensi reaktornya, ya. Kan kalau Concorde reaktornya itu mungkin 1-2 meter, lebih dari meter, pakai meteran ya. Nah, kalau pohon itu kecil sekali, nanoscale ya reaktornya. Efisiensinya ini 40%, ini 100%. Nah, terhadap lingkungan ya Concorde ini banyak polusinya ya mengeluarkan CO, NO dan sebagainya. Sedangkan pohon tidak berpolusi ya tidak menimbulkan polusi sama sekali. Jadi pohon itu adalah pemenangnya ya dia lebih canggih. Ya oleh karena itu kita harus pelajari itu biologi ini. Ya. Nah, mengapa harus nanoteknologi ya? Sifat-sifat bahan dalam dunia mikroskopik ya skala nano berubah menjadi optimal ya. Jadi kalau dia skalanya nano ini kecil, dia menjadi optimal ya seperti sifat listrik, mekanik, magnetik, optik dan kalor materi berada dalam kondisi yang optimum ya kalau dia berskala nano ya. Nah, sifat mekanik partikel nano. Jadi kalau
kalau kita lihat ya, ini sifat-sifat mekanikal yang dikehendaki ya. Nah, kalau suatu zat itu bersifat amorfus ya. Nah, dia itu masih kurang efektif ya. Kemudian paling efektif itu kalau dia apa partikelnya itu nano ya, partikel nano itu dia di sini ya, efektif banget ya. Dan kalau dia partikelnya mikro atau makro, dia sudah menurun efektivitasnya. Ya. Kemudian kalau contoh penggunaan nanoteknologi yaitu solar panel. Kalian tahu solar panel ya, yang untuk menangkap energi dari matahari ya dijadikan listrik ya. Nah, pada solar cell yang biasa ya, dia akan menghasilkan listrik juga tapi kecil ya. Tapi kalau solar ini panel ini dibuat dalam bentuk nano, jadi di sini banyak panelnya itu segini lempengnya itu ada terdiri dari jutaan nano partikel ini, ya dia akan menghasilkan listrik lebih banyak, ya lebih efisien, lebih banyak listriknya, yaitu 3:1. Jadi dia akan menghasilkan lebih banyak energi kalau dia memakai nanoteknologi. Ya, contoh lain adalah untuk pemurnian air. Ya, jadi kalau kita memakai sistem nanoscale itu apa saringannya itu nano, ya tentunya air yang dihasilkan akan lebih murni atau lebih jernih. Ya, nah kemudian aplikasi dalam bidang kedokteran, ya sebenarnya dia ada aplikasinya kita sebut precision medicine, ya jadi kedokteran yang precise ya, yang apa tepat sasaran gitu ya. Nah, pertama untuk farmasetika ya itu untuk sistem penghantaran obat ya. Nah, di mana kita membuat sedemikian rupa sehingga obat lebih mudah dihantarkan ya melalui nanopartikel ini. Ya, kemudian juga untuk pembedahan ya, di mana misalnya pengambilan sampling, tissue penetration ya, kemudian deliver ke dalam sel ya, biofilm dan sebagainya ya. Kemudian karena dia itu nanti di slide berikutnya kita akan lihat ya, ada robotik nano ini ya, dan dia juga berperan dalam diagnosis ya, karena kita bisa membuat biosensor, isolasi, physical sensor ya, dan dalam imaging ini seperti CT scan, MRI itu semua bisa dimanfaatkan teknologi nano ya, untuk mengenhance ya, untuk memajukan lagi. Oke, nanopartikel dapat mengenali sel kanker atau virus ya. Jadi dia kalau ini nanopartikel dibuat semacam robot ya, dan mereka ini dapat ada sensornya ya, dan dapat mengenali sel kanker atau virus ya, sehingga dapat membantu dalam diagnosis dan terapi. Nah, kegunaan ya partikel nano ini dalam farmasi. Oke, kalau obat-obat kita buat dalam ukuran nano, ya, jadi kelebihannya itu dia akan menambahkan surface area, ya, yaitu luas permukaan, ya. Nah, dia akan menambah kelarutan ya. Kemudian dia akan mempercepat kelarutan ya, dia akan meningkatkan bioavailabilitas oral ya. Kemudian dia juga lebih cepat onsetnya, jadi lebih cepat terapinya itu ya. Dan dia memerlukan dosis yang lebih rendah sehingga dia lebih kurang toksik ya. Dan dia juga menurunkan kamu masih masih ingat kan kalau pemberian obat sebelum dan sesudah makan ya. Nah, itu pasti ada variabel dalam absorpsi. Nah, nanopartikel ini akan menurunkan variabilitasnya ya. Jadi antara makan atau puasa ya, perut kosong, perut penuh dan sebagainya. Dan dia juga akan menurunkan variabilitas pasien
ke pasien. Artinya karena setiap individu itu ada variabelnya ya, jadi berbeda. Jadi absorpsi obat di orang A, orang B, orang C itu beda-beda ya. Karena perbedaan enzim, perbedaan makanan, interaksi obat dan sebagainya ya. Nah, kalau kita dengan nanopartikel ini akan menurunkan perbedaannya. Jadi perbedaannya jadi kurang berarti gitu ya. Nah, nanoteknologi dapat digunakan untuk ya mendeliver, menghantar ya obat yang ke targetnya ya, yaitu dia itu meningkatkan ya uptake ya. Jadi uptake itu apa? Sel itu mengambil ya, pengambilan ya obat-obat yang kurang larut dalam air ya, yang kurang larut dalam air ataupun lemak ya, sehingga dia akan meningkatkan bioavailabilitasnya. Kemudian dia juga mentargetkan obat ke situs yang spesifik ya, ke tempat yang spesifik, tempat kerjanya. Oke. Nah, berikut ini adalah comparison, perbandingan yang skematik ya antara target, untargeted dan targeted ya. Nah, kalau yang biasa ini untargeted. Jadi ada obat. Nah, obat itu datang ke yang hijau ini ya sel yang sehat ya, yang biru ini sel yang sakit ya. Dia obat ini akan bekerja baik ke sel sehat maupun sel sakit sehingga banyak efek samping ya. Nah, kalau kita dengan nanopartikel, jadi ini obat ini ya sudah diberi suatu coating nano ya. Nah, sehingga nano ini dia terus ke sel target yang biru ini ya. Yang sehat tidak ditarget, jadi yang sakit aja ditarget ya. Kemudian dia akan mengeluarkan isinya obatnya. Jadi dia ini sistem penghantaran obat ya, lebih spesifik. Ngerti nggak? Ya, dia lebih target ya. Contohnya ya beberapa anti kanker, obat anti kanker seperti paklitaxel, doxorubicin, 5 fluorouracil ya, dexamethasone ya dapat diformulasikan menggunakan nanomaterial ya. Contohnya dexamethasone ya, yaitu suatu kortikosteroid kan, glukokortikoid ya, yang pekerjanya itu sebenarnya dalam nukleus ya, dalam inti sel ya. Nah, kita formulasikan obat ini ya ke dalam nanopartikel yang mengandung polilektik atau glycolic acid ya, atau dan polilactic acid. Jadi dia dibuat encapsulate. Jadi dia obat ini dibungkus seperti dibungkus ya dengan polimer ini ya. Nah, dia akhirnya akan lebih mudah masuk ke dalam sel dan masuk ke dalam inti sel ya. Nah, dexamethasone itu kan obat kemoterapeutik ya yang mempunyai anti-proliferatif ya, anti-inflamatori. Jadi efek peradaan anti-inflamatori ya. Anti-inflamatori. Gua pulang dulu. Seru banget. Sini aja di musola. Enggak, gue merinding di musola. Oke. Nah, jadi tadi ceritanya dia itu ya, dexamethasone ini dia akan mengikat reseptor di sitoplasma ya, kemudian dia masuk lagi ke dalam um, inti sel ya, dalam inti sel. Nah, obat yang dengan formulasi nanopartikel ya, dia akan melepaskan dosis yang lebih tinggi ya pada masa yang lebih panjang. Oke. Sehingga dapat menghambat pertumbuhan smooth muscle ya, muscle vascular smooth muscle itu pertumbuhan jaringan apa otot-otot
di pembuluh darah, ya. Nah, ada suatu sistem penghantaran obat, ya, yang disebut liposom atau misel, ya. Liposom, misel ataupun nanopartikel, ya, yang sekarang lagi giat-giatnya diteliti, ya, untuk menambah penghantaran obat. Jadi obat-obat yang larut air dapat lebih mudah diabsorpsi dengan sistem ini, ya. Jadi contoh liposom misalnya, ya. Dia ada suatu lapisan, ya, yang hidrofilik dan hidrofobik, ya, seperti membentuk suatu misel. Kalian tahu, sudah belajar fisika farmasi kan, misel. Jadi yang bintik-bintik merah ini, ya, ini adalah obat yang hidrofilik, ya, hidrofilik. Jadi dia ada di sini di tengah-tengah, ya. Nah, dia nanti, oke, akan ada produk proteksinya PEG polyethylene glycol, ya. Nah, dia nanti dengan diformulasikan seperti ini, dia lebih mudah larut dalam lemak, ya. Kalau lebih mudah larut dalam lemak, dia akan lebih mudah menembus ke dinding sel, ya, atau membran sel, ya, sehingga dia akan memperbanyak absorpsi. Oke. Nah, ke efek, ya, obat terhadap obat delivery ini, sistem delivery ini, ya, bergantung kepada ukurannya, ukuran partikel, ya. Kemudian akan menurunkan toksisitas obat, ya. Kemudian kita juga bisa ciptakan kontrol rilis, ya, obat itu, ya, dan bisa modifikasi farmakokinetik, ya, obat tersebut. Nah, contohnya pada kemoterapi kanker, ya, kemoterapi biasanya gagal untuk menyembuhkan kanker karena beberapa tumor, sel-sel tumor, ya, mereka dapat seperti bakteri atau virus, ya, dapat membuat, ya, resistensi terhadap beberapa obat kanker. Oke. Nah, untuk banyak kasus, ya, resistensi ini terjadi, ya, ketika kanker sel akan ada suatu protein, ya, dia memproduksi protein, misalnya P-glycoprotein, ya, yang mampu memompa keluar, ya, obat-obat anti kanker ini keluar dari sel, ya, sehingga selnya tidak terpapar obat kanker, ya. Nah, dengan penelitian baru, ya, menunjukkan bahwa nanopartikel, ya, nah, dia dapat masuk ke dalam, ya, sel-sel, ya, tanpa harus membangunkan, ya, pompa P-glycoprotein ini, ya. Jadi yang si P-glycoprotein ini semacam sarpam yang tertidur gitu, ya, sehingga dia tidak dapat memompa keluar obat kanker itu, ya. Nah, contohnya itu sekali lagi yaitu paclitaxel, ya, paclitaxel. Oke, kita buat dalam bentuk nanopartikel, ya, kemudian dia diberi salut yaitu salut albumin, ya, salut protein albumin ini, ya, dan dalam suatu ukuran yang nano, ya, 130 nanometer, ya. Nah, paclitaxel, ya, dia seperti entrap, seperti apa, terkunci di sini, ya, oleh emulsifying wax nanopartikel. Oke. Dan cara ini dapat, ya, mengurangi resisten dari kanker kolon ini, ya, terhadap
obat ini. Ya. Nah, contoh paclitaxel yang dikonjugasi dengan albumin ini contohnya adalah Abraxan. Ini Abraxan ya. Nah, di mana dia adalah bentuk injeksi ya untuk kanker payudara ya. Nah, kemudian kita ada juga solvent Cremofor EL ya digunakan. Nah, kalau paclitaxel yang biasa yang bukan paclitaxel yang biasa ya, yang bukan dia pakai apa tadi? Pakai tadi kan pakai albumin ya. Nah, kalau yang biasa yang nggak pakai albumin, kita harus menggunakan pelarut ya, yaitu Cremofor EL. Nah, pelarut Cremofor EL ini dapat menimbulkan reaksi alergi, hypersensitivity ya, yaitu alergi ya. Nah, untuk menurunkan resiko reaksi alergi ya, maka kita harus memberikan steroid dan antihistamin ya beberapa jam sebelum pasien menerima paclitaxel ya. Itu yang tradisionalnya yang sebelumnya ya. Tapi kalau kita formulasikan paclitaxel ini dengan albumin ya, maka dia akan dapat menghantarkan obat dalam dosis tinggi untuk periode yang pendek ya. Nah, karena dia tidak menggunakan solvent itu, ya maka dia juga tidak ada toksisitas alergi itu, ya. Nah, pada uji klinikal ya, clinical trial fase 3 ya. Nah, respon rate artinya respon ya terhadap tubuh kita terhadap Abraxan ini ya 2 kali lebih bagus daripada yang biasa, paclitaxel taxol biasa ya, yang hanya mengandung solvent ya biasa. Nah, contoh drug carrier dari free carrier ya, bisa ada micelle atau vesicle ya, atau dendritic. Nah, ini saya tidak bahas nih ya. Ini ada dendritic polimer ya, nanosphere, nanokapsul, ya ada liquid kristal ya, di mana kita tidak dapat pada hari ini menjelaskan semuanya ya. Nah, ada beberapa terminologi ya yang kita perlu ketahui mengenai sistem penghantaran obat nanopartikel ini ya. Nah, pada kebanyakan kasus ya entah dia pakai polimer ataupun lipid ya sebagai carrier dari obat itu. Oke. Nah, ya. Jadi sistem penghantaran ini ya dia menggunakan partikelnya yang dari beberapa nano sampai beberapa ratus nanometer ya. Nah, contohnya itu ada dendrimer ya, polimer micelle dan sebagainya tidak perlu dihafal, hanya dilihat aja ya. Nah, istilah aplikasi nanoteknologi misalnya tadi obat doxorubicin ya, dia pakai polimer ya. Nah, kalau kita pakai ini doxorubicin dan polimer ini, dia bisa dipakai untuk kanker otak ya, karena dia mungkin bisa melewati sawar darah otak ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Saya tidak perlu baca satu persatu contoh-contohnya, ini kalian lihat sendiri ya. Nah, contoh ini contoh yang lain lagi ya, ada yang liposom, kalian ada lihat liposom, nanopartikel liposom koloidal ya. Itu contoh-contoh dari nanopartikel ya. Contohnya misalnya ini liposom ini ya, liposomal amfoterisin B ya. Nah, liposom adalah suatu vesikel itu kayak bulatan ya, yang berbentuk spherical itu semacam bulatan ya, semacam bola gitu ya, di mana dia ada fosfolipid ya yang bilayer ya, seperti
susunan ini ya, seperti seperti membran sel ini ya. Nah, amfoterisin itu di tempat yang kuning-kuning ini ya. Nah, molekul amfoterisin ini seperti kacang dan tertanam di liposom ini ya. Nah, ternyata amfoterisin yang diformulasikan dengan liposom ini mengurangi keracunan atau toksisitas terhadap ginjal ya, dan juga mengurangi reaksi alergi ya ketika diinfuskan. Oke. Nah, bagaimana memproduksi partikel nano? Ya, ada dua cara, yaitu top down approach, chopping method ya. Jadi ini molekulnya obatnya itu terus di apa seperti dipotong-potong akhirnya menjadi nano ya, ataupun bottom up. Oke, self assembly method, dari atom menjadi molekul, molekul jadi agregat, nah dari agregat jadi nano ya. Jadi dibuat dari atom dulu sampai akhirnya berbentuk nanopartikel ya. Ya, ini dulu deh ya, thank you. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Bapak mau tanya Pak, Ah, kalau dari nanoteknologi ini ada efek samping apa atau kerugiannya? ya, pasti ada ya, pasti ada efek sampingnya, pasti ada. Tapi suatu tujuan dari nano ini juga sebenarnya dia mengurangi efek samping ya. Kalau dibanding dengan yang bukan formulasi nano, seharusnya yang nano ini lebih kurang efek sampingnya ya. Dan itu suatu apa perbaikan ya. Baik Pak. Oke. Harganya juga mahal kayaknya Pak ya? Iya, pastinya lebih mahal ya, tapi dia lebih bagus kalau misalnya untuk obat kanker dan sebagainya. Oke, Baik kita Pak, foto terima dulu kasih ya. Pak. Ada satu kuliah lagi nih malam ini saya. Udah mulai rasa capek. Baru sembuh kan? Ya, Semangat Pak. ya. Oke, satu, dua, tiga. Cuman segini ya. Mana sih? Cika ada ya, Cika? Ya, Renita ada ya. Oke, sekarang kita yang lain boleh. Oh ya, stop.